Bayangkan memiliki segala yang bisa dibeli dengan uang, rumah megah, kendaraan mewah, dan perhiasan yang berkilauan. Sekaligus bayangkan kehilangan semua itu dalam sekejap mata. Kisah Qarun mengajarkan kita bahwa kekayaan, jika tidak disertai dengan rasa syukur, bisa menjadi bumerang yang menghancurkan. Apa yang membuatnya jatuh begitu tragis? Dan apa yang bisa kita pelajari dari nasibnya yang menyayat hati? Temukan jawabannya dalam kisah yang mengubah pandangan tentang kesombongan, kekayaan, dan takdir. Jangan lewatkan kisah penuh hikmah ini. Subscribe ke Cerita Quran Islam dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah penuh ilmu dan inspirasi. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari berdiskusi. Jika ada yang perlu diluruskan dari kisah ini, silakan tulis di komentar. Jangan lupa tulis sholawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat Rasulullah. Like and share agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Tonton sekarang dan lanjutkan perjalanan ilmu bersama kami. Qarun adalah seorang pria yang berasal dari Bani Israel, bangsa yang pada waktu itu berada di bawah kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel sendiri adalah sebuah kaum yang telah lama hidup di bawah penindasan dan kesulitan. Namun mereka diutus Allah seorang Nabi yang akan membimbing mereka ke jalan yang benar, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Meskipun Qarun berasal dari bangsa yang sama dengan Nabi Musa, ia memiliki sifat yang berbeda jauh dengan sang Nabi. Sejak muda, Qarun dikenal sebagai seorang yang cerdas dan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengelola kekayaan. Ia mulai membangun usaha dari usaha kecil yang akhirnya berkembang pesat. Kekayaan Qarun terus meningkat dan dalam waktu yang relatif singkat, ia memiliki harta yang sangat melimpah. Emaknya dan keluarga Qarun hidup dalam kemewahan yang luar biasa, lebih dari kebanyakan orang di sekitarnya. Rumahnya terbuat dari bahan yang sangat mahal, serta hiasan-hiasan perhiasan dan perabotan yang indah. Setiap orang yang melihatnya pasti merasa kagum dengan segala yang dimiliki oleh Qarun. Namun, meskipun Allah memberinya banyak karunia, Qarun tidak pernah merasa bahwa semua itu adalah pemberian Allah. Sebaliknya, ia mulai merasa bahwa segala kekayaannya adalah hasil dari usahanya sendiri. Ia merasa bahwa kecerdasan, pengetahuan dan kerja kerasnya yang membawa dirinya kepada kesuksesan tersebut. Seiring waktu, perasaan sombong itu semakin tumbuh dalam dirinya. Ia tidak lagi memperhatikan nasihat orang lain dan merasa bahwa tidak ada yang perlu mengingatkannya. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Qarun mulai menganggap dirinya lebih tinggi dan lebih penting dari orang-orang di sekitarnya, bahkan lebih dari Nabi Musa yang sudah diutus Allah sebagai pembimbing dan penyelamat bagi Bani Israel. Ia merasa bahwa posisinya yang tinggi dengan kekayaan yang melimpah menjadikannya tidak perlu lagi mengikuti ajaran Nabi Musa atau mempercayai apa yang diajarkan oleh sang Nabi. Baginya, kekayaan dan kesuksesan adalah segalanya, dan ia percaya bahwa kekuatannya ada pada harta yang dimilikinya. Kesombongan Qarun tidak hanya terbatas pada dirinya sendiri, tetapi juga mempengaruhi cara ia berinteraksi dengan orang lain. Ia mulai meremehkan mereka yang lebih miskin darinya dan merasa bahwa mereka tidak pantas berada dalam lingkaran kehidupannya. Keangkuhannya menjadi semakin jelas dan ia semakin jauh dari nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dengan kekayaan yang melimpah, Qarun pun semakin tenggelam dalam kesenangan duniawi, serta tidak memperhatikan kewajibannya untuk berbagi dan membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Hatinya tertutup oleh kesombongan, dan ia merasa tidak perlu menjawab panggilan atau peringatan dari Nabi Musa alaihissalam. Meskipun sang Nabi terus mengingatkan kaum Bani Israel agar tidak terjebak dalam keserakahan duniawi dan selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Dengan kekayaan yang luar biasa, Qarun hidup dalam kemewahan yang tak terhingga. Rumahnya terletak di lokasi yang sangat strategis, dibangun dengan bahan-bahan terbaik yang tersedia, bahkan untuk standar masa itu. Dinding-dinding rumahnya dihiasi dengan perhiasan berkilauan, dan pintu-pintu besar terbuat dari emas dan perak. Ia memiliki perabotan yang mewah, yang terbuat dari bahan langka dan mahal,
Semuanya dirancang dengan penuh seni dan keindahan. Setiap sudut rumahnya memancarkan kekayaan yang melimpah. Qarun tidak hanya tinggal dalam rumah megah ini, tetapi juga dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang setia, yang siap melayani setiap kebutuhannya. Ia memiliki banyak kendaraan yang indah dan bahkan memiliki harta yang sulit dihitung jumlahnya. Kekayaannya bukan hanya berupa perhiasan dan barang-barang berharga, tetapi juga tanah yang luas dengan hasil pertanian yang melimpah. Ia menjadi simbol kekayaan dan kemewahan di tengah masyarakat, dan ia menikmati setiap detik kehidupannya dengan rasa bangga yang besar. Namun, semakin banyak harta yang dimiliki, semakin besar pula kesombongan yang tumbuh dalam dirinya. Kekayaan yang seharusnya membawa rasa syukur dan kebijaksanaan justru membuatnya semakin jauh dari Allah. Qarun merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain karena berhasil mengumpulkan kekayaan yang sangat besar, sementara banyak orang di sekitarnya hidup dalam kemiskinan. Ia mulai memperlihatkan sikap angkuh dan merasa tidak ada yang dapat menghalangi jalannya menuju kesuksesan lebih lanjut. Suatu hari, ketika Qarun keluar dari rumahnya untuk menunjukkan dirinya kepada masyarakat, ia mengenakan pakaian yang sangat mewah dan dihiasi dengan perhiasan yang berkilau. Setiap langkahnya diiringi dengan pujian dan kekaguman dari orang-orang yang melihatnya. Mereka terperangah oleh penampilan dan kemewahan yang dipamerkan Qarun. Betapa beruntungnya Qarun, kata sebagian orang. Ia pasti memiliki harta yang sangat besar. Semua yang ada padanya adalah tanda dari keberhasilan dan kekayaan yang luar biasa. Qarun mendengarkan pujian itu dengan bangga. Ia merasa puas dengan perhatian yang diberikan orang-orang kepadanya. Namun ia tidak menyadari bahwa semua kemewahan dan pujian itu adalah ujian dari Allah. Alih-alih merasa bersyukur, Qarun malah semakin terbuai dengan kesenangan duniawi dan semakin menjauh dari rasa rendah hati. Ia mulai menganggap bahwa semuanya adalah hasil dari kecerdasan dan kerja kerasnya sendiri, dan bahwa tidak ada yang lebih berhak atas kekayaan itu selain dirinya. Kesombongan Qarun mencapai puncaknya. Ia merasa bahwa tidak ada yang lebih baik darinya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam yang terus mengingatkan umat untuk bersyukur dan tidak terjebak dalam keserakahan. Ia mulai menanggapi peringatan-peringatan Nabi Musa dengan sinis dan meremehkan nasihat-nasihat yang diberikan. Bagi Qarun, kekayaan dan kedudukan sosialnya membuatnya merasa tak tergoyahkan dan berada di atas segalanya. Di tengah kebanggaannya, Qarun lupa bahwa harta yang dimilikinya bukanlah miliknya sejati. Semua itu adalah titipan dari Allah. Dan bila ia tidak menggunakan kekayaannya dengan bijaksana, Allah bisa mengambilnya kapan saja. Namun, kesombongan dan angkuhnya menutupi segala kebaikan yang seharusnya ia lakukan dengan kekayaan itu. Sebaliknya, ia justru semakin jauh dari nilai-nilai kebajikan dan mulai menutup hati terhadap segala peringatan. Melihat semakin jelasnya kesombongan yang ditunjukkan oleh Qarun, Nabi Musa alaihissalam merasa terpanggil untuk memberikan nasihat kepada beliau. Sebagai seorang nabi yang diutus untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar, Nabi Musa alaihissalam tidak bisa tinggal. Dia melihat seorang yang sangat kaya, namun terjebak dalam keserakahan dan kebanggaan terhadap kekayaan yang dimilikinya. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam mendekati Qarun dan memberinya nasihat. Dengan penuh kesabaran dan hikmah, beliau berkata, "Wahai Qarun, janganlah kamu terlalu sombong dengan apa yang telah diberikan kepadamu. Allah adalah yang maha memberikan rezeki dan Dia juga yang maha mengambilnya. Semua kekayaan yang kamu miliki adalah titipan dari Allah, dan jika kamu tidak berhati-hati, Dia bisa mengambilnya kapan saja. Janganlah engkau terpedaya oleh harta dunia yang sementara ini." Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Qarun bahwa hidup di dunia ini adalah ujian dan apa yang ada padanya bukanlah miliknya yang sejati. Setiap harta yang diperoleh harus digunakan untuk kebaikan, untuk membantu sesama dan beramal jariah. Kekayaan yang melimpah tidak seharusnya membuat seseorang merasa lebih tinggi atau lebih penting dari orang lain. Namun, meskipun nasihat Nabi Musa alaihissalam penuh dengan kebijaksanaan dan kebenaran, Qarun tidak mendengarkan. Ia merasa bahwa dirinya tidak perlu diajari oleh siapapun, apalagi oleh seorang nabi. Qarun malah merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling berkuasa di antara mereka semua.
Ia merasa bahwa kekayaannya adalah hasil dari kerja keras dan kecerdasannya, dan tidak ada yang berhak untuk mengingatkan atau menegurnya. Qarun bahkan mulai meremehkan Nabi Musa alaihissalam dan nasihat-nasihatnya. Ia menganggap apa yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam hanya sebagai kata-kata kosong yang tidak ada artinya. Dalam pandangannya, semua yang dia miliki adalah hasil usahanya sendiri, dan ia tidak merasa membutuhkan petunjuk dari siapapun, termasuk dari Nabi sekalipun. Sebagai balasan atas peringatan dan teguran Nabi Musa, Qarun malah semakin memperlihatkan kesombongannya. Ia merasa semakin yakin bahwa kekayaan dan kedudukannya adalah hasil dari kemampuannya sendiri. Peringatan-peringatan tersebut justru semakin membuat hatinya keras dan tidak mau menerima kebenaran. Meskipun Qarun terus tenggelam dalam kesombongan, ada beberapa orang di sekitarnya yang mulai merasa khawatir dengan sikapnya. Mereka yang tidak terbuai oleh kemewahan dan kekayaannya berusaha memberikan pengingat dengan cara yang lembut dan bijaksana. Mereka tahu bahwa kekayaan Qarun yang melimpah bisa membuatnya lupa diri, dan mereka ingin agar Qarun kembali sadar akan arti pentingnya berbagi dan hidup dengan rendah hati. Dengan penuh rasa hormat, mereka berkata, "Wahai Qarun, janganlah kamu terlalu berbangga dengan apa yang kamu miliki. Kekayaanmu yang berlimpah itu hanyalah sementara. Semua yang ada di dunia ini akan berlalu. Namun amal baik dan kebaikan yang kamu lakukan untuk orang lain akan mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Berbagi dengan sesama dan berbuat baiklah kepada mereka yang membutuhkan. Karena kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang ada di akhirat, yang tidak akan pernah hilang." Meskipun nasihat yang diberikan oleh masyarakat tersebut penuh dengan kebaikan, Qarun malah semakin menjauh dari mereka. Ia merasa bahwa mereka hanya menginginkan hartanya atau sekedar ingin mengganggu ketenangannya. Nasihat-nasihat itu tidak mendapat tempat di hati Qarun yang sudah keras dan penuh kesombongan. Baginya, kekayaan adalah segalanya, dan ia merasa tidak ada gunanya berbagi dengan orang lain yang dianggapnya lebih rendah darinya. Qarun semakin terperosok dalam jurang keserakahan. Ia merasa bahwa dirinya sudah cukup dengan apa yang dimilikinya dan tidak ingin menghentikan usahanya untuk menambah kekayaan. Ia tidak pernah merasa cukup dan keinginan untuk memiliki lebih banyak harta semakin menguasai dirinya. Setiap hari, ia terus berusaha menambah jumlah hartanya tanpa memikirkan apakah cara yang ditempuhnya itu benar atau salah. Tidak ada lagi ruang dalam hati Qarun untuk nasihat dan pengingat dari orang-orang di sekitarnya. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan, mengumpulkan lebih banyak harta dan mempertahankan statusnya sebagai orang terkaya dan terkuat. Namun, ia tidak sadar bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang akan membawa kepada kehancuran, dan segala kekayaannya suatu saat nanti tidak akan dapat menyelamatkannya. Kesombongan Qarun semakin mencapai puncaknya. Ia merasa bahwa dirinya berada di atas segalanya, dan kekayaannya yang melimpah memberi dia kekuatan dan kedudukan yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Suatu hari, dengan penuh angkuh, Qarun berjalan di jalan-jalan kota bersama rombongan besar yang mengiringinya. Pakaian megahnya, yang dihiasi dengan perhiasan emas dan permata, berkilau di bawah sinar matahari. Ia tidak segan-segan memamerkan segala hartanya, seolah-olah untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa ia adalah yang paling kaya dan berkuasa. Orang-orang di sekitarnya terperangah melihat kemewahan yang ditunjukkan oleh Qarun. Mereka merasa kagum dan terpesona oleh segala yang dimilikinya. Beberapa orang bahkan berkata dalam hati, betapa beruntungnya Qarun. Ia memiliki harta yang sangat besar dan kedudukan yang sangat tinggi. Namun mereka tidak menyadari bahwa segala kemewahan dan harta yang dimiliki Qarun tidak lebih dari ujian dari Allah, dan bahwa Qarun sendiri semakin tenggelam dalam kesombongan dan kelalaian. Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu tidak membiarkan kesombongan Qarun berlanjut tanpa akibat. Dengan penuh hikmah, Allah memutuskan untuk menurunkan azabnya kepada Qarun. Ketika Qarun sedang dalam perjalanan dengan kemewahan dan keangkuhannya, Allah memerintahkan bumi untuk menelan Qarun beserta segala harta dan kemewahannya. Dengan izin Allah, bumi membuka mulutnya, dan Qarun bersama rumah megahnya, harta yang melimpah serta seluruh rombongannya, semuanya ditelan oleh bumi dalam sekejap mata.
kehancuran yang menimpa Qarun sangatlah mendalam. Semua yang dimilikinya, yang sebelumnya membuatnya begitu bangga dan angkuh, sekarang tidak ada lagi. Rumah-rumah megah yang ia banggakan, emas dan perhiasan yang ia pamerkan, semuanya lenyap begitu saja ke dalam perut bumi. Tidak ada yang tersisa. Qarun yang dahulu menjadi simbol kemewahan dan kekayaan, kini menjadi bukti nyata bahwa kekayaan dan kesombongan tidak dapat menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Orang-orang yang sebelumnya terpesona oleh kekayaan Qarun kini terkejut dan ketakutan. Mereka yang dulu mengagumi betapa besar harta yang dimilikinya, kini menyadari bahwa tidak ada yang dapat melindungi seorang hamba dari murka Allah, bahkan kekayaan yang melimpah. Mereka sadar bahwa segala harta, kedudukan, dan kebanggaan yang dimiliki Qarun tidak berarti apa-apa ketika Allah menurunkan azabnya. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kekayaan yang membuat Qarun sombong tidak memberikan perlindungan apapun baginya. Ketakutan pun melanda masyarakat. Mereka yang sebelumnya iri atau terpesona oleh kekayaannya, sekarang merasa cemas dan takut akan nasib mereka sendiri. Mereka mulai merenungkan kembali arti dari kesombongan dan pentingnya bersyukur atas segala yang diberikan Allah. Mereka menyadari bahwa hanya dengan rendah hati dan bersyukur, kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati, bukan dengan mengejar kemewahan dan kekayaan duniawi yang tidak abadi. Kisah tentang hancurnya Qarun menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia. Ia menjadi contoh nyata bahwa kesombongan, ketidakbersyukuran, dan kecintaan berlebihan pada duniawi akan membawa seseorang pada kehancuran. Semua yang kita miliki di dunia ini adalah titipan dari Allah, dan kita harus menggunakan nikmatnya dengan bijaksana dan penuh rasa syukur. Dengan azab yang diturunkan kepada Qarun, Allah ingin mengingatkan umat manusia bahwa harta dan kekayaan bukanlah segalanya. Apa yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah, bagaimana kita bersikap rendah hati, dan bagaimana kita mengelola apa yang diberikannya dengan sebaik-baiknya. Kesimpulan, kisah Qarun mengajarkan kita tentang pentingnya sikap rendah hati dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kekayaan, jabatan, dan segala bentuk kemewahan adalah ujian, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya. Kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, dan kita harus menggunakan segala nikmat itu dengan bijaksana untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Semoga kisah Qarun ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak terjebak dalam kesombongan dan keserakahan duniawi, serta selalu bersyukur atas segala anugerah yang diberikan oleh Allah.